Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka mengikuti observasi dari Bapak Kepala Sekolah. Visi SMA Negeri 2 Wajo adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki profil Pancasila, yang peduli lingkungan dan nilai kearifan lokal. Jadi ada 3 inti yang ingin dicapai. Yang pertama, bagaimana siswa mampu memiliki profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, yang peduli dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah kearifan lokal. Ya, jadi cuma 3 sudah seperti itu. Nah, visi ini nanti akan diturunkan menjadi misi. Nah, di misi inilah yang ketiga kali yang mau dicapai itu kita akan lihat satu persatu. Bagaimana mencapai itu ada 3. Kita akan bagi 3, warnanya juga akan saya bedakan di situ. Yang untuk warna merah, itu adalah memiliki pelajar profil Pancasila. Ya, di situ. Oke. Mulai dari mewujudkan pesan didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai menumbuh kembangkan sikap positif dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Yang kedua, pencapaian misi yang kedua tentang lingkungan di warna biru. Di poin 9 sampai dengan 12. Itu semua pencapaian itu kita lakukan ini untuk mencapai bagaimana siswa itu bisa mencintai lingkungannya, peduli lingkungan. Yang terakhir adalah kearifan lokal, menumbuhkan kembangkan sikap peduli akan budaya dan nilai kearifan lokal. Oke, kita mulai. Misi SMA 2 Wajo yang menyangkut profil Pancasila. Bisa kita lihat, ya bisa lihat di atas bahwa mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagaimana mewujudkannya itu? Ya, bagaimana mengajak anak-anak kita untuk salat berjamaah, seperti itu salah satu bentuknya. Mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia itu seperti mana bentuknya? Ya, bagaimana menasihati anak-anak kita supaya berakhlak mulia, menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Utamanya juga bagaimana menghormati gurunya. Nah, seperti itu. Mewujudkan peserta didik yang berkebinekaan global, dalam artian bahwa siswa juga dibekali bagaimana dia mampu mengenal semua apa yang ada di Indonesia, contohnya seperti itu. Mampu mengenal kebinekaragaman, mampu mengenal cara bergaul orang yang mungkin bukan beda dengan daerah kita. Dan intinya bagaimana siswa itu mampu berbineka atau berbineka global. Mewujudkan peserta didik yang mampu berkolaborasi dan bergotong royong, yang selama ini kita sudah lakukan seperti itu. Bagaimana siswa mampu bekerja sama dengan baik, mampu bergotong royong, saling membantu, ya seperti itu. Mewujud tumbuhnya semangat keunggulan dan kompetitif kepada seluruh warga sekolah berlandaskan IMTAK dan IPTEK. Ya, bagaimana siswa mampu maju dan berkembang, tidak melupakan ketakwaannya karena adanya gempuran ilmu teknologi yang semakin gencar tiap hari mempengaruhi kehidupan anak-anak kita. Dengan cara seperti itu mungkin anak-anak mampu bersaing bukan hanya di bidang itu, tapi di bidang IMTAK juga mereka tetap mampu mewujudkan apa yang diinginkan siswa itu menjadi siswa yang lebih baik.
menggali dan mengembangkan potensi siswa. Nah, ini yang memang kita harus selalu yang harus kita mencari, bahwa sebenarnya di SMA itu adalah tidak menggali dan mengembangkan potensi siswa yang ada. Artinya bagaimana tidak mampu mengenal karakter mereka dan mengembangkannya. Nah, seperti yang kita harus lakukan. 8. Menumbuh kembangkan sikap positif dalam rangka pembentukan karakter bangsa, ya, seperti bagaimana mencintai tanah air, ya, bagaimana kita sebagai bernegara mengetahui undang-undang apa yang harus mereka kenal, mengetahui tentang bagaimana bernegara yang baik. Ya, selain di pembelajaran barangkali juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa kita masukkan anak kita seperti itu. Oke, itu untuk misi profil Pancasila. Yang lainnya, yang peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang menyenangkan ini bagaimana suasana belajar itu yang mungkin nyaman bagi siswa untuk belajar pada lingkungan yang baik. Bagaimana siswa itu untuk lebih betah di sekolah karena lingkungan yang ada. Yang kedua, menciptakan suasana lingkungan yang hijau, sejuk, bersih, indah, dan sehat. Ya, kita sudah melakukan semua itu dengan cara ada PJK. Ya, bagaimana sebelum masuk kelas kita juga sudah membuat aturan bahwa sebelum bersih kelas kita tidak mulai pembelajaran. Ini semua yang kita capai. Ya. Bagaimana bersih itu? Apa manfaatnya ke siswa dan ke kita juga, ya, supaya ada barangkali juga UKS, ya, bagaimana ya, untuk anak-anak kita yang barangkali bisa dilihat pertumbuhannya dengan cara mengukur dan memberikan vitamin, seperti itu. Juga bagaimana menciptakan supaya ini menjadi indah, ya. Itu menjadi tugas kita dan tugas anak-anak kita semua, bagaimana untuk mencapai mewujudkan peduli lingkungan yang ada di visi sekolah yang nomor 2 ini. Mengembangkan kurikulum yang berbasis lingkungan. Ya, ini mungkin lebih banyak ke biologi, geografi, tentang lingkungan. Bagaimana bahwa dalam pembelajaran itu ada yang menyangkut tentang lingkungan, yang mungkin juga di kimia, ya. Di kimia ketika ketika sudah melakukan praktek, bagaimana memperlakukan cairan itu barangkali, cairan itu supaya dia tidak mencemari lingkungan. Menumbuh kembangkan sikap melestarikan lingkungan secara adil dan bijaksana. Ya, ini barangkali perlu dipahamkan semua. Kalau dipahamkan kepada kita, ke masyarakat, dan kepada anak-anak kita semua, bahwa sikap melestarikan lingkungan itu juga efeknya ke kita. Contoh, pohon-pohon yang ada di SMA Negeri 2 Wajan ini alhamdulillah sudah sangat ringan sekali. Itu bisa mengikat partikel-partikel debu yang berterbangan. Ya. Jadi bukan hanya fungsinya sebagai melindungi dari cahaya matahari barangkali, tapi lebih juga fungsi lainnya yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Tidak juga harus pahami bahwa pohon itu ya banyak sekali manfaatnya, termasuk barangkali mampu mengikat air dalam tanah. Iya. Guru biologi dan guru barangkali geografis lebih paham tentang ini. Lanjut, yang ke nilai-nilai kearifan lokal. Menumbuh kembangkan sikap peduli akan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Ya, sebagai manusia kita tidak boleh melupakan dari mana asal kita. Dulu bahasanya bahwa orang tua itu berperan aktif sekali dalam membentuk kepribadian anak-anaknya. Ya, yang kelahiran generasi apa ya? Generasi yang 70-an? Generasi metal.
Jamet ya, zaman hal seperti itu seperti kita masih dapatkan. Yang generasi sekarang yang set itu karena mungkin banyak lagi kesibukan orang tua, banyak barangkali pergaulan yang mungkin tidak kurang dikontrol, makanya banyak orang tua menitik beratkan tentang menjaga sikap dan attitude ini kepada sekolah. Yang ini menjadi tantangan kita. Bagaimana bisa mewujudkan semua ini? Utamanya tentang nilai-nilai kearifan lokal. Ya, bagaimana budaya kita, bagaimana kita harus mengembangkan apa yang selalu yang menjadi barangkali ikonnya kita. Mungkin seperti bagaimana diajarkan anak-anak kita berbaju bodoh yang baik. Iya. Mengajarkan kepada anak kita caranya bersarung yang baik. Seperti itu. Tapi lebih banyak kepada attitude yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki. Nah, seperti barangkali. Oke, terima kasih. Itulah pemaparan saya barangkali. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita akan jawab satu persatu sesuai dengan kemampuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah tadi pemaparan visi dan misi SMA Negeri Dowajo, di mana kita telah melihat bahwa misi SMA Dowajo itu ada 13 yang sudah dipaparkan tadi secara detail oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya mungkin ada masukan atau tanggapan dari Bapak dan Ibu, begitu juga kepada Nanda, kami persilahkan dengan hormat. Dari Ananda? Ya. Ada nggak? Ya, Tabek pun silakan. Kearifan lokal bisa ditampilkan misinya agar belok hijau untuk mencapai visi dari nilai kearifan lokal. Agar belok hijau ya, mencapai nilai kearifan lokal. Sudah ini kan di sini. Jadi ini misi ini kalau menurut hemat saya terlalu umum. Seluruh Indonesia seperti ini lah misinya. Sehingga hemat saya alangkah baiknya gampang di misi itu kita tentukan budaya apa yang harus kita pedulikan di sekitar SMA Dowajo dan nilai-nilai kearifan lokal apa yang kita harus capai di sekitar SMA Dowajo. Dan yakin dan percaya Pak, budaya dan nilai kearifan lokal pasti beda di Palopo. Kalau ada begini kan umum, dan inilah juga salah satu yang menyebabkan salah satu guru kita mungkin belum valid datanya tidak boleh karena nilai-nilai kearifan lokalnya yang tidak jelas. Usul dari kalian, terima kasih. Maksud saya bahwa visi ini kita turunkan dari visi ini mewujudnya peserta didik yang memiliki profil Pancasila yang berdasarkan dan nilai-nilai kearifan lokal dalam pencapaiannya. Saya lihat memang di visi kita yang kita sepakati kemarin di bulan kalau tidak salah KOSP itu seperti ini. Jadi kita tidak bisa merubah sebelum tanggal bulan Agustus kembali. Di sana kan kita semua akan ubah sesuai, kita akan rapat kembali, akan mengubah kembali. Namun ketika kita pertanyakan apa yang ingin kita dapatkan seperti ini, inilah menjadi sebenarnya ketika berbicara misi adalah hanya tujuan. Ya, cocok dikatakan Pak Presiden, tujuan bagaimana mencari itu. Misalnya kalau mau ke Sengkang, tidak tujuannya ke Sengkang. Mau ke lewat mana? Mau ke lewat Tosoran,
mau lewat pasar baru, mau lewat Terung Pakai, terserah. Nah, itu barangkali yang harus nanti kita pikirkan dalam prosesnya. Ya. Untuk mencapai ini banyak cara. Dan itu SP, ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, di situ ada memang untuk mencapai seperti ini, bagaimana siswa dengan kemampuan belajar, dengan kemampuan belajarnya, atau kita masukkan dalam pembelajaran itu tentang kearifan lokal ini sebelum pembelajaran. Ya. Bagaimana bisa dipengajari bahasa Bugisnya, barangkali dipengajari, diberikan arahan yang lebih baik. Nah, itu salah satu bentuk untuk seperti kita katakan tadi, sesuai dengan adat kita. Ya. Bagaimana caranya kita meramu ini bahwa siswa kembali itu bisa berattitude yang baik sesuai dengan kearifan lokal, itu yang paling pokok dulu. Terus bagaimana mampu mengenal budayanya? Di P5 sudah diajarkan. P5, iya. P5 bagaimana mengenal budaya kita. Di P5 sekolah lain itu ada karena anak-anak kita juga sekarang masih kurang pengetahuannya tentang bagaimana proses melamar. Itu di sekolah lain sudah diajarkan. Itu barangkali agar target-target kita bahwa anak-anak itu juga harus mengenal budaya-budaya seperti itu. Melamar, menikahkan, sampai kepada pestanya. Ya. Nah, yang harus dipahamkan kepada anak-anak kita itu salah satu bentuk budaya. Di situ sudah masuk pakaiannya, budayanya, dan ada istiadatnya. Tentu lain barangkali kalau antara di Wajok di sini beda prosesnya ketika dikatakan malam sudah pening, beda seperti itu. Iya. Yang harus kita ajarkan anak-anak, karena tadi memang tetap tidak berbeda juga, membandingkan antara satu budaya yang satu dengan yang lain, seperti itu. Sambil anak-anak diajak untuk bisa mengenal itu, otomatis Bapak Ibu guru juga dan pembina harus lebih dulu mengetahui itu. Nah, itulah yang pertama yang kita lakukan. Lebih banyak ke persoalan kehidupan sehari-hari, kearifan lokalnya dan sebagainya. Termasuk gotong royong. Gotong royong juga termasuk satu bentuk kearifan lokal yang hampir hilang sekarang. Kalau orang dulu itu ketika mau memindahkan rumah, tinggal di masjid diumumkan, orang sudah berkumpul, ya. Tapi kalau beda di sini beda. Orang tidak mau datang ketika malura bola atau mau petetuk bola kalau tidak diundang. Itu bedanya. Seperti itu banyak sebenarnya bisa terjadi. Kita masuki anak dengan kemampuan, dengan pengetahuan yang tidak dimiliki. Dengan berapa kepala di sini, ketika kita mampu masuki anak-anak dengan kebijakan lokal yang kita tahu dan pahami, insya Allah anak-anak kita lebih akan paham. Ya, seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Bapak dan Ibu? Jadi tadi Bapak Depardasbes Anwar menanyakan kayaknya menginginkan bahwa contoh kearifan lokal yang harusnya nanti kita terapkan di sekolah. Ya, mungkin seperti itu, tapi Bapak Kepala Sekolah tadi sudah memberikan gambaran-gambaran bahwa seperti ini. Salah satu katanya yang sudah hilang di sekolah kita adalah kearifan lokal dalam bentuk gotong royong, itu sudah ditampilkan, tapi mungkin sebagusnya memang mungkin ada ciri khas tertentu yang dimiliki oleh sekolah terkait dengan kearifan lokal. Ya, baik Bapak, bagaimana Bu Pasok? Ya, barangkali masih mau ditambahkan. Tetap ya, saya tidak menambahkan. Saya dapat tegas penyampaian saya supaya mudah kita mencapai suatu tujuan, maka langkah kita harus jelas. Satu contoh budaya yang bagaimana yang kita mau capai visi itu. Kenapa? Karena kalau budaya Bugis kan banyak, Bugis Wajo, Bugis Sidrap,
beda. Ya, kalau di atas tadi kan sifatnya umum. Ya. Persatukan budaya. Ini kan berlaku umum ini. Kalau ada anak lewat depan gurunya nyelotar kan, berarti budaya manfaat hadir. Itulah maksud saya. Kemudian kearifan lokal, untuk mencapai kearifan lokal itu, kearifan lokal apa sih khasnya Majapahit? Kan beda kalau Sajuangi. Kan begitu. Ya. Begitu harapan dan terima kasih. Terima kasih Bu. Masukannya ya langsung saja ke Pak Sayang, kemudian ke Pak Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMA Negeri Ciwanyo, Bapak Ibu Pembina, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Layak tidak tampil supaya bisa tampil ini. Jadi bukan berupa pertanyaan, hanya saya memberikan masukan sedikit bahwa yang ditampilkan Bapak Kepala UPT itu sudah benar. Jadi sebetulnya untuk menggali lebih dalam bukan tempatnya di sini. Cukup tadi sudah disampaikan pemaparan tentang visi misi. Nah, jadi visi itu gambaran ya, masa depan secara umum. Kemudian misi itu adalah tujuan yang akan kita mau capai. Misalnya yang kita mau capai, menumbuh kembangkan sikap dan seterusnya itu. Dan saya kira itu sudah benar. Tinggal penjabarannya nanti memang bukan tempatnya di sini. Kalau kita tambahkan lagi bahwa untuk mencapai bagaimana ya sikap peduli akan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal, bukan tempatnya di sini. Karena yang dibahas Bapak Kepala UPT tadi adalah KOSB yang sudah lalu. Ya, jadi ada tempatnya di sini. Saya kira sudah benar yang disampaikan Bapak Kepala UPT. Jadi hanya sifatnya gambaran umum saja. Tapi untuk gambaran khususnya, untuk mencapai ini itu pada tempat yang lain barangkali. Ya, karena kalau itu yang kita bahas cara mencapai itu agak panjang. Saya kira sudah hanya mendukung saja dari apa yang sudah ditampilkan. Saya kira itu sudah benar ya. Terima kasih, itu masukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bapak Senang. Selanjutnya ke Pak Kamulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman, kalau saya hanya melihat dari secara umum. Kalau misi ini sebenarnya kalau kita melihat secara umum, artinya memang tidak ditentukan dulu apa kearifan lokalnya. Yang jelas nilai-nilai kearifan lokal. Kita bukan mau memasukkan kearifan lokalnya, tapi nilai-nilainya. Misalnya nilai gotong royong. Bagaimana guru nanti bisa dalam pembelajarannya memasukkan nilai gotong royong. Misalnya kerjasama dalam pembelajaran. Ada nilai misalnya budaya, misalnya bagaimana bersopan santun. Tentu diajarkan dalam pembelajaran itu bagaimana berbicara nanti yang baik kepada teman-temannya, bagaimana bertanya dengan baik misalnya itu. Saya kira seperti itu gambarannya. Barangkali hanya nilai-nilainya yang mau dimasukkan di dalam pembelajaran kita, karena ini include dalam pembelajaran, termasuk dalam kelima itu sebenarnya kita sudah memasukkan, mengajarkan kepada siswa nilai-nilai kearifan lokal. Bukan berarti menentukan kearifan lokal, misalnya kearifan lokal yang seperti ini, misalnya mengangkat bola itu kan ada nilai gotong royong. Tapi yang kita mau masukkan di sini dalam pembelajaran, pemahaman pada anak, semua nilai-nilai gotong permainan, nilai-nilai kearifan lokal itu termasuk kejujuran. Itu kejujuran kan nilai kearifan lokal. Bagaimana nanti guru dalam pembelajaran ini bisa menanamkan, dalam pembelajaran itu bisa menanamkan kejujuran pada anak-anak kita. Saya kira gambarannya seperti itu kalau saya pahami dari misi ini. Jadi kalau misi ini, bagaimana visinya? Bagaimana guru bisa memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajarannya.
Nah, bukan hanya tertentu pada satu daerah, karena ini sifatnya umum. Begitu saya paham kalau dari misi ini, seperti itu. Terima kasih banyak kepada Pak Otas dan saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya, dari ketiga penanggap yang ada, alhamdulillah semuanya sama, bahwa yang tujuan kita kan menciptakan anak-anak yang mampu menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal. Dan ketiga ini sebenarnya sudah betul bahwa yang dikatakan oleh Pak Pasok tadi nggak spesifik. Nanti dispesifikkan barangkali setiap pembelajaran. Ya mungkin bisa masukkan itu. Apalagi yang sedikit barangkali yang bisa bersentuhan dengan kearifan lokal. Geografi bisa juga. Ketika menyangkut dengan lingkungan kita seperti itu, bisa masukkan semua seperti itu. Ya, penyebarannya tinggal kita menyebarkan, dan memang nanti ini akan sesuai dengan kurikulum yang baru yang di planning yang lebih banyak. Semua yang kita capai kemarin di P5 itu dimasukkan dalam setiap pembelajaran. Itu yang saya pahami sampai sekarang. Nah, dalam arti begini, ketika kita sudah tahu bahwa visi misi yang kita inginkan ini, visi misi yang kita inginkan ini, semuanya bisa, apakah bisa masuk dalam setiap pembelajaran atau bisa kita sampaikan kepada siswa, silakan seperti itu. Ya. Bisa juga secara spesifik, bisa. Dengan apa yang ingin kita lakukan ini, walaupun kedepannya kita akan mungkin revisi lagi kalau memang dianggap perlu, itu tidak apa-apa. Tapi dalam tahun ini, dalam pencapaian untuk tahun ini, kita dulu yang harus kita capai. Dan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Bagaimana mendidik iptek, bisa mengajarkan anak-anak kita juga tentang, mengingatkan juga tentang iptek. Bismillah kalau mengerti, bisa sama dengan bisa. Gotong royong ya mungkin setelah gotong royong kita ajarkan gotong royong atau bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah tugas yang ada di sekolah. Ketika dia keluar nanti bisa bergotong royong, sifat gotong royong tumbuh. Yang sebenarnya kan tujuan kita di sini menumbuhkan karakter yang ada di anak kita. Itu yang saya pahami barangkali seperti itu. Terima kasih, saya bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, masih ada pertanyaan, silakan Bu. Kalau bisa saya minta pendapatnya Bapak Kepala Sekolah, bagaimana aturannya Pak Senat dari mana tidak? Ya, saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Pak Senat, apa usulnya? Bukan tempatnya di sini dibahas misi dan misi. Iya. Oh iya, betul. Oh, tentang bagaimana menjabarkan itu visi dan misi. Ya, memang tempatnya saya karena memang di observasi saya hanya memaparkan visi dan misi saja. Mengenai penjabarannya nanti insya Allah mudah-mudahan nanti ini ketika penyusunan KSOP ya KOSP mudah-mudahan bisa kita jabarkan itu satu persatu bahwa apa yang diinginkan. Maka itu sebenarnya dengan adanya pemaparan visi-misi ini itu membuat kita semakin terduga barangkali bahwa ya seperti kata Pak Bas juga betul bahwa mungkin ada satu tujuan barangkali tentang kearifan lokal apa yang ingin kita tumbuhkan kepada anak-anak. Bagus juga. Nah, satu usulan barangkali yang memang kita mungkin bisa dicatat kurikulum nanti, bagaimana bentuknya nanti itu, jadi mungkin apalagi di kurikulum yang baru kita mungkin jadi kurikulum nasional kita nanti ada masuk seperti itu penjabaran apa yang ingin dicapai. Saya lanjut. Ya, jadi usulan Pak Zainal bagus. Tadi mau Kepala Sekolah bukan tempatnya pembahasan visi dan misi. Jadi saya bukan guru bahasa Indonesia, saya bukan ahli bahasa. Saya hanya satu kali dilahirkan, tidak pernah cukup dua kali. Kalau putih saya katakan putih, walaupun itu rasanya pahit. Dengan usulan Pak Zainal, maka saya simak bahwa saya dipersilakan karena saya bertanya. Saya disilakan karena bukan tempatnya untuk membahas visi misi. Dan saya bertanya bukan karena saya mengubah visi misi, hanya karena moderator membuka kesempatan memberikan usul tentang itu. Saya tidak mau merubah visi misi. Coba moderator tidak memberikan kesempatan, buat apa kita mau bertanya? Saya tidak mau berubah.
Dan memang kepala sekolah menyampaikan nanti bulan Agustus kan. Saya tidak merubah visi misi. Hanya dia minta pendapat bagaimana tentang itu. Saya minta pendapat. Terima kasih. Silahkan jawab ya. Seperti itulah sebenarnya. Maksudnya Pak Baso ini bukan tidak ingin berubah, tapi mungkin ikon apa yang ingin kita capai kita sudah pahami semua. Sebenarnya itu satu bentuk barangkali bentuk kontribusi yang harus kita pahami kembali. Yang selama ini mungkin teman-teman kurang masuk lagi dalam pembelajaran. Nah, itu barangkali maksudnya dulu Pak Baso. Ya. Kalau maksudnya tadi Pak Senal itu ya visi-visi ini memang kalau mau perlu dirubah suatu saat nanti. Ya. Kalau Pak Ustaz ya semuanya hampir sama seperti ini. Dan mudah-mudahan dengan pemahaman kita tentang visi-visi yang harus dicapai oleh sekolah ini, itu lebih membuat sekolah kita lebih berkembang lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua responnya. Alhamdulillah dengan seperti inilah kita menginginkan perdebatan bukan perdebatan ya. Artinya usul-usul yang ada dalam sebuah rapat itu ya sebenarnya harus kita perhatikan. Nah, nanti ketika kita keluar dari rapat ini, kita jalankan semua yang kita dapatkan di rapat atau tidak disepakati, insya Allah tercapai semua yang kita inginkan. Terima kasih barangkali. Ya, saya kembalikan ke belakang, mungkin ada kita barangkali. Masih ada? Anak-anak kita, ya. Ya. Ini sulfa atau salfa? Salfa. Kakak atau adik? Oh iya. Berarti duluan lahir ya? Baik, saya akan bertanya kepada Bunda, tapi pun sesuai dengan pertanyaan tadi oleh Bunda Pak Baso, mungkin dan contoh-contohnya pun mungkin salah satunya apa yang perlu dilakukan siswa untuk menggali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di siswa. Kan banyak pun nilai-nilainya, budayanya juga Bugis, jadi mungkin apa yang sangat perlu, sangat penting diterapkan di SMA Negeri Sidoarjo, dan bagaimana cara guru tak memberikan contoh kepada siswa-siswi yang ada di SMA Negeri Sidoarjo. Itu saja. Oh iya, langsung ya. Ya betul ya, namanya juga. Tidak berbicara teknis barangkali. Nah, berbicara teknis. Contoh, satu budaya dari orang Bugis itu misalnya, ketika kita bertemu dengan orang tua atau yang dituakan mencium tangan. Ya. Apa kata B? Ketika kita lewat depan orang tua, kedua orang tua kita dan orang tua kedua kita guru, seperti itu. Mungkin juga diajarkan bagaimana sebenarnya budaya kita mencium tangan itu. Mencium tangan, kan sekarang itu anak-anak mencium tangan, ada yang mencium tangan pakai kepala, ada pakai hidung, ada yang pakai pipi, bahkan ada yang pakai konde. Toh? Nah, seperti itu. Sebenarnya ada maknanya, ada yang itu yang perlu diajarkan yang sebenarnya. Itu contoh kecil saja, kan contoh kecil. Cara mencium tangan itu dulu kan seperti apa? Ya. Yang lain, saling sapa, tegur, ya, 3S ya. Ya, salam, sapa. Ya, itu juga yang tergeser sekarang kita. Nah, itu kadang memang begini, namanya juga anak-anak, tetap diingatkan terus semua, mulai dari gerbang masuk dalam dan sebagainya. Itu secara teknisnya. Ya, pencapaian itulah yang kita inginkan. Ketika keluar dari sekolah ini, anak-anak itu sudah ada nilai-nilai kearifan lokalnya yang sudah ditanamkan ke dalam dirinya. Nah, seperti itu. Coba kita bergeser sekarang. Bahkan sekarang salamnya sama orang tuanya bukan lagi salam kearifan lokal yang kita miliki, salam Korea. Seperti itu kan? Iya. Yang sebenarnya ini tergerus, kenapa tergerus? Karena barangkali kita kurang menyampaikan di sekolah atau anak-anak lebih menyukai yang modern dibanding dengan kearifan lokal yang ada. Seperti itu. Ya. Dulu itu bagaimana ya kita budayakan yang lain yang banyak yang perlu digali. Itu menjadi tugas Bapak Ibu guru dengan
menyelesaikan pembelajaran yang dimilikinya. Contoh di pembelajaran bahasa Indonesia, bagaimana cara bertutur kata yang baik. Ya, itu. Cara menyampaikannya itu barangkali mungkin beda, tapi tujuannya satu, membuat kita mampu menjadi lebih baik dan siap bermasyarakat yang baik. Ya. Itu barangkali. Terima kasih banyak. Baik Bapak dan Ibu, anak-anakku semuanya, barangkali untuk agenda kita pertama terkait dengan pemaparan visi dan misi oleh kepala sekolah telah selesai, dan kita berikan aplaus buat kepala UPT SMA Negeri 2.